Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga berakhir berkat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita dapat bertahan. Mudah-mudahan dengan nikmat dan berkah itu kita mampu menjalankan segala aktivitas dan rutinitas ibadah kita sehari-hari, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang merakaikan salam dan junjungan keagungan kita akan persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat yang tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, usini. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Dan wasiat ini juga pernah disampaikan kepada Salman Al-Farisi. Kalaulah dua sahabat ini saja memerlukan wasiat dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Maka tentulah kita lebih layak dan lebih pantas untuk mendapatkan nasihat ini. Maka Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, usini. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan 3 wasiat. Beliau mengatakan yang pertama, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tabi'uha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Kemudian wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak dan adab yang mulia. Inilah 3 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mengatakan, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau kita perhatikan bulan Ramadan, berapa banyaknya di antara kita yang begitu semangat untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita sehari-hari. Semangat kita berinfak, semangat kita membaca Al-Quran, semangat kita sholat berjamaah, terkhusus di sholat subuh. Tetapi ketika Ramadan berlalu, seolah-olah Rob yang kita sembah di bulan Ramadan itu berbeda dengan Rob yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ketika Ramadan baca Quran, ketika Ramadan sholat subuhnya berjamaah, ketika Ramadan infak sedekahnya kencang. Tapi setelah Ramadan selesai itu baca Qurannya. Kemudian selesai sholat berjamaahnya. Nah, ketika ditanya, "Mas, kok nggak sholat subuh lagi berjamaah?" Lah, ini kan nggak Ramadan. Nanti dong tahun depan kita sholat subuh berjamaah. Jadi taatnya hanya di bulan Ramadan. Kalaulah hanya taat di bulan Ramadan itu ya gampang. Kenapa? Karena Ramadan itu nuansanya nuansa ibadah. Nuansanya nuansa ketaatan. Wajar kalau orang soleh di bulan Ramadan. Sebagaimana TV itu menjadi soleh Pak ketika Ramadan. Coba kita lihat tuh siaran-siaran TV itu. Isinya dakwah, isinya apalagi ceramah, kultum. Ya kan? Sebagaimana orang pacaran saja Pak itu menjadi soleh ketika Ramadan.
Dia akan mengatakan, "Dek, kita nggak usah ketemuan di bulan Ramadan ya. Kita end dulu, kita putus dulu sementara. Kapan nyambungnya? Nanti setelah Ramadan." Nah, menjadi soleh dia, menjadi taat dia. Sebagaimana tempat-tempat maksiat itu malu-malu kucing ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena nuansanya nuansa ibadah, nuansanya nuansa ketaatan. Wajar kalau orang itu menjadi baik, menjadi soleh, menjadi taat ketika di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kalau ada orang taat ketika haji dan umroh itu wajar. Kenapa? Karena tempatnya tempat ibadah. Orang kan mikir 2 kali Pak kalau bermaksiat di kota suci Pak. Coba kita perhatikan Pak, jamaah Indonesia itu Pak, ketika azan berkumandang itu, sebelum azan berkumandang itu Pak, ngejar tuh untuk mendapatkan saf yang paling depan. Ngejar tuh Pak, sebelum azan sudah sampai ke masjid. Itu ketika haji dan umroh. Tapi coba sampai ke tanah air, sampai ke Jakarta, sampai ke Grogol, ketika azan berkumandang enggak ke masjid juga. Ketika qomat berkumandang enggak ke masjid juga. Sampai akhirnya imam pun salam enggak ke masjid. Kenapa? Karena soleh dan taatnya hanya pada kondisi dan keadaan, pada tempat dan waktu. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la'alamanna fi ummati aqwamun atallaha yaumal qiyamah bihasanatin timthal jibalul liha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku mengetahui nanti di akhirat nanti ada sekelompok umatku yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, dan segala macam ibadah yang bawa. Banyak ibadah yang dia kerjakan. Tetapi kata Rasulullah SAW, faja'alahu haba'an manthura. Tetapi semua amal ibadah yang ia lakukan Allah jadikan sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak Allah terima sedikit pun dari ibadah mereka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina alla nakuna mitihim. Ya Rasulullah, sebutkan kelompok itu, orang-orang itu, golongan-golongan itu kepada kami supaya kami tidak termasuk dari mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, amma annahum min jildatikum. Mereka itu sama kayak kalian. Yusallun kama tusallun. Mereka itu salat sebagaimana kalian salat. Yasumun kama tasumun. Mereka juga berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Wa tatasaddaqun kama yatasaddaq. Dan mereka juga bersedekah sebagaimana kalian bersedekah. Walakin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi idza khallu bi muharibillah intaqiha. Tetapi ketika mereka dalam kesendirian mereka, tidak ada mata yang melihat, di dalam kesepian, ketika itu ada maksiat di depan matanya, dia lakukan itu Pak. Ya, makanya hati-hati Pak. Orang yang menjadi soleh ketika di keramaian, ketika mata yang banyak memandang, itu solehnya luar biasa Pak. Tapi dalam kesendiriannya, ketika di dalam kamarnya ada maksiat, dia kerjakan itu. Maka hati-hati dengan perbuatan-perbuatan semacam itu. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqallah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kita kepada Allah dalam keramaian ataupun dalam kesepian. Bertakwalah kita kepada Allah dalam susah maupun senang. Bertakwalah kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Itu nasihat wasiat yang pertama yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan para ulama menjelaskan, mengajarkan kepada kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba Allah itu yang bertakwa itu di setiap waktu dan setiap saat, dan jangan menjadi hamba Allah yang bertakwa hanya di bulan Ramadan. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan melaksanakan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena sesungguhnya amal soleh yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan? Bukankah Rasulullah SAW beliau mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Ingat jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai kita itu bukan hanya perkara rukuk dan sujud kita saja. Allah mencintai kita itu bukan seberapa besar infak sedekah yang kita kerjakan saja. Allah mencintai kita itu bukan hanya berapa banyak lembaran ayat Al-Quran yang kita bacakan saja. Tetapi Allah juga mencintai kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, dan kita sadar bahwa sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu haruslah ditebus dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah orang-orang yang mensucikan dirinya. Tidak mungkin ada kalimat taubat kalau tidak diawali dengan dosa dan kemaksiatan. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfirulah, fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasul, beristighfar dalam sehari 100 kali. Bahkan dalam riwayat 70 kali. Itu beliau seorang rasul, seorang nabi, kekasihnya Allah, nabinya Allah, dijamin masuk surga. Lah kita, nabi bukan, kekasihnya belum tentu, surga belum ada jaminan. Kemudian kita tidak mau beristighfar dalam sehari 100 kali. Maka sungguh kita tidak paham bagaimana perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Maka perbanyakkan kita istighfar sehari minimal 100 kali. Terkhusus di bulan Ramadan ini kan. Nah, makanya ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Perbanyak doa-doa seperti itu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum bulan Ramadan. Ya, jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Fudail itu pernah bertanya kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, berapa usiamu sekarang?" Maka dia mengatakan 60 tahun. Maka Fudail beliau mengatakan, sungguh engkau telah menuju kehariban Allah itu semenjak 60 tahun yang lalu. Artinya engkau semakin dekat dengan kematian. Maka saudaranya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Imam Fudail beliau mengatakan, wahai saudaraku, tahu enggak arti kalimat yang engkau ucapkan itu? Maka Imam Fudail menjelaskan, kalau sekiranya kita itu tahu, kalau kiranya kita sudah tahu sadar bahwa kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka tidaklah satu kenikmatan yang pernah kita kecap dan kita rasakan. Pasti Allah akan minta pertanggungjawaban itu semua. Sudahkah engkau bersiap? Maka saudaranya mengatakan, wahai Imam Fudail bin Iyad, bagaimana saya mempersiapkan itu semuanya? Maka perbaikilah, ya. Ini nasihat bagi saya, bagi bapak-bapak apalagi yang sudah usianya 50-60 tahun, maka perbaiki sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh dengan kebaikan-kebaikan itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang masa lalu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman, ya kan? Kemudian beramal-amal soleh, karena sungguh itu Allah akan ganti semua keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian nasihat yang terakhir yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Abdullah bin Mubarak, seorang tokoh salafus saleh, itu beliau mengatakan, kuntu ta'allamtul ilma 20 sanatan wa ta'allamtul adaba 30 sanatan. Aku, seorang tokoh salafus saleh dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, aku ini kalau belajar ilmu, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajarnya 20 tahun. Tetapi wa ta'allamtul adab, ketika aku belajar adab dan akhlak 30 tahun. Lama adabnya, Pak. Bahkan seorang Ruwaim, seorang tokoh salafus saleh juga, itu ketika beliau melihat anaknya sedang membuka lembaran-lembaran kitab, sedang belajar, maka Ruwaim berpesan kepada anaknya, ij'al ilmaka daqiqan waj'al adabaka milhan. Beliau mengatakan, ij'al adabaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Beliau mengatakan, wahai anakku, jadikanlah ilmu yang kau pelajari itu sebagaimana garam. Jadikan ilmu yang kamu pelajari itu sebagaimana garam. Dan jadikan adab dan akhlak ketika kamu belajar itu sebagaimana tepung. Kita, Pak, kalau membuat adonan kue, Pak, membuat donat, buat martabak, itu yang banyak tepungnya atau garamnya, Pak? Yang banyak tepung atau garam, Pak? Yang banyak tepungnya kan, Pak? Garamnya hanya dikasihkan sedikit saja untuk menambah rasa pada makanan tersebut. Maka begitu apik Ruwaim ini menasihati anaknya, ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan. Jadikanlah adab yang kau pelajari itu sebagaimana tepung, dan jadikan ilmu yang kau pelajari itu sebagaimana garam. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita perhatikan, Pak, rata-rata sunnah itu, Pak, ya, rata-rata sunnah itu mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak yang berbicara tentang akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Akhlak, muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya, Pak. Berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata baik, diam. Jangan sampai lisan kita itu melukai hati orang. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan nasihat kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, idza tabakhtal maraqah fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Zar, kalau kamu masak gulai, Pak, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya supaya bisa berbagi kepada tetangga. Perbanyak kuahnya supaya kita bisa berbagi kepada tetangga. Kan kasihan tetangga kita, sudah kita masak gulai rendang atau gulai apa, gulai kari, tiba-tiba tetangga kita itu menghirup udara gulai tersebut. Kan kasihan, ibu, enak banget tetangga itu ya. Nah, maka berbagi, Pak. Tapi jangan bagi kuahnya doang, ya. Nah, masukinlah dagingnya berapa potong gitu, ya kan. Nah, akhlak, Pak. Bahkan ada wanita yang dimasukkan ke dalam surga karena akhlak. Bahkan ada yang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena nggak punya akhlak. Ini kan hadis ini sering kita dengarkan, kan? Pernah dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita nih. Ini wanita nih, Bu. Ibu dengar-dengarkan, Bu. Ini wanita nih ya. Nah, ada seorang wanita yang dikenal dengan banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Kemudian waktu bijaroha, tapi dia suka menyakiti tetangganya, suka ngomongin riba, ya kan? Suka nyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah ditanya, aina hiya ya Rasulullah? Di mana tempatnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, innaha finnar. Dia di dalam api neraka karena nggak punya akhlak. Dan sebaliknya, ada lagi seorang wanita ya Rasulullah.
Tudkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ada seorang wanita ya Rasulullah, sholatnya biasa, hanya mungkin melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja. Sedekahnya juga hanya sedikit. Qiyamul lailnya mungkin tidak didirikan, tetapi walam tu'di jarah, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Lisannya dia jaga. Hati-hati kalau berbicara, jangan sampai menyakiti orang. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aina hiya ya Rasulullah? Di mana tempatnya ya Rasulullah? Rasul mengatakan, innaha fil jannah, dia di dalam syurga. Maka hati-hatilah kita dengan lisan kita, jaga akhlak, jaga adab kita. Ya, inilah 3 nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 wasiat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Momentum Ramadan ini berbanyaklah kita bertakwa kepada Allah, karena tujuan dari Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita senantiasa perbanyak istighfar, perbanyak amalan-amalan kebaikan, karena sungguh dengan istighfar yang kita rutinkan, mulazamahkan, senantiasa kita lazimkan, kemudian amal-amal soleh yang kita kerjakan, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban mengharap pahala dari Allah, ghufira, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang lain. Kemudian mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini mendidik kita, mengajarkan kita untuk senantiasa kita menjadi berakhlak yang mulia, akhlak yang karim sesama kaum muslimin. Demikian nasihat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi pribadi saya. Yang baik datang dari Allah, yang salah khilaf datang dari kemauan saya. Kita tutup sama-sama dengan majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.